Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuni dengan NIM 204190119 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas dari Bapak Fauzan Azim MPD. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat belajar dari rumah ya, anak-anak hebat. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Hari ini kita belajar mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Pada tema 7, subtema 1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Anak-anak hebat, mari kita belajar mengenali benda yang ada di sekitar kita. Amati gambar berikut ya. Kira-kira apa kalian bisa menyebutkan apa saja benda hidup di dalam gambar dan apa saja benda tak hidup di dalam gambar tersebut? Nah, sebelum mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup, yuk kita belajar dulu ciri-cirinya ya. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup antara lain sebagai berikut. 1. Dapat bergerak sendiri. Dan yang kedua, bernapas. Dan yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Sedangkan sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain sebagai berikut. 1. Tidak dapat bergerak sendiri. Dan yang kedua, tidak bernapas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang kita amati lagi gambar berikut ya. Yang merupakan benda hidup adalah manusia, yaitu Pak Guru dan siswa, serta tumbuhan yang ada dalam pot. Sedangkan yang merupakan benda tak hidup adalah papan tulis, meja, dan kursi. Nah, coba kalian sebutkan benda tak hidup yang ada di dalam gambar. Mari kita berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah pada gambar berikutnya. Yuk kita kelompokkan dulu yang termasuk benda hidup ya anak-anak hebat. Masih ingatkah kalian dengan ciri-cirinya? Benda hidup dapat bergerak, bernapas, dan memerlukan makanan dan air. Jadi yang termasuk benda hidup di sini adalah Edo, Udin, Lani, anak bebek, dan ikan. Sekarang kita mengelompokkan benda tak hidup. Ingat ciri-cirinya. Tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernapas, dan tidak memerlukan makanan dan air. Jadi, yang di sini yang termasuk benda tak hidup adalah mobil-mobilan, Garuda Pancasila, sepeda, gedung sekolah, tiang bendera, dan boneka. Yuk anak-anak hebat, kita membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda yang ada pada gambar berikut. Yang pertama, ada gambar kucing. Kita bisa menuliskan kalimatnya sebagai berikut. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing memerlukan makanan dan air. Kucing juga bernapas.
kucing adalah benda hidup. Ayo kita lanjut lagi jawab soal yang kedua ya anak-anak hebat, yaitu kursi. Kursi tidak dapat bergerak sendiri. Kursi tidak memerlukan makanan dan air. Kursi juga tidak bernapas. Kursi adalah benda tak hidup. Anak-anak hebat, nanti kalian juga bisa berlatih di rumah untuk menyalin dan menuliskan kembali kalimat berikut ini menggunakan huruf tegak bersambung. Sekarang coba amati gambar berikut ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan terbang. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dengan ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Berbeda dengan benda hidup, benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat bertumbuh dengan besar. Selain bisa bertambah berat dan tinggi, benda hidup juga dapat berkembang biak loh. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Kembang biak untuk mendapatkan keturunan. Kembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup dapat terjaga kelestariannya. Baiklah, itulah hasil dari PDF pelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.